teman-teman OMK semuanya, selamat datang di Tipsy episode ke-6. Tipsy gimana? Apa tadi singkatannya, kepanjangannya? Tepatkan imanmu pada Sang Yesus. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang tattoo dan piercing. Dan kita membawa salah satu guest kita hari ini, Pastor Siapa? Pras. Pastor atau Pak Haji? Oke, dua-duanya. Terima kasih. Oh iya, halo Pastor, selamat datang. Halo Pastor. Selamat sore. Sore Pastor. Oh ya, jadi kemarin ini kita udah kasih pertanyaan apa sih? Buka Q&A poll ya di Instagram dan di ini hari Instagram. ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim oleh teman-teman OMK sekalian. Kita mau tanya Pastor, menurut Pastor kalau tato dan piercing itu dosa ya sih? Ini pertanyaan umumnya dulu ya. Ini pertanyaan umumnya dulu lah. Kalau Iya. tato dan piercingnya sendiri nggak dosa. Terus yang bikin dosa nanti bagaimana dan kenapanya itu ada. Tapi untuk tato dan piercingnya enggak. Oke, berarti tato sama piercing itu sebenarnya nggak dosa. Enggak. Tapi maknanya itu yang bikin dosa berarti ya Pastor ya? Oke, kalau menurut Pastor tentang pendapat Pastor tentang tato dan piercing yang sudah dianggap sebagai gaya hidup anak muda, sedangkan kan tubuhmu bait Allah. Ada yang bilang tato itu merusak bait Allah. Menurut Pastor gimana? Oh, ya. Kalau dikatakan pertama itu gaya dan cara berekspresi dari anak muda, saya setuju sekali, itu banyak. Tidak hanya di Indonesia tapi hampir universal ya, di mana-mana itu tato itu sangat digandrungi dan digemari anak muda, dan gambarnya itu bagus-bagus dengan warna-warni itu. Bahkan Paus Fransiskus pun mengatakan jangan takut untuk mentato kalau kamu suka itu, untuk mengekspresikan misalnya imanmu, keyakinanmu, bagian dari cara untuk mengekspresikan diri. Tapi kalau dikaitkan dengan perjanjian lama dan mendasarkan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, itu berkaitan dengan relasi interpersonal gitu. Ketika Paulus mengatakan itu bukan sedang mengajarkan kamu boleh bertato atau tidak, itu sedang mengajarkan bahwa tindakan kita itu harus bermoral Kristiani gitu. Maka kalau tangan kaki kita itu menjadi skandal bagi orang lain, bahkan tidak ada tatonya tapi kamu membunuh, itu menjadi skandal. Di situ letaknya, bukan karena bertato atau tidak, itu karena orang menafsirkan tidak tahu konteks, makanya mengatakan begitu. Tidak ada kaitannya dengan tubuhmu adalah bait Allah atau apa. Bahkan imam-imam pra Yudaisme itu kan untuk berhubungan dengan yang ilahi itu juga mereka ada tatonya, itu menandakan bahwa dia itu seorang yang dikhususkan di dalam suku atau di dalam komunitas untuk berkomunikasi dengan yang ilahi. Misalnya kalau nggak usah jauh-jauh lah, pemimpin suku Dayak, pemimpin suku Mentawai itu dikatakan sesepuh, imam, atau Pak Haji, nah itu ada tandanya. Salah satunya dengan ada tato dengan ornamen khusus. Jadi pada prinsipnya sekali lagi tato dan piercing itu tidak ada kaitannya dosa. Yang membuat berdosa atau membuat immoral itu pertama-tama mungkin the meaning behind. Terus gambarnya apa? Ya kan? The meaning behind, desainnya apa? Ditempatkan di mana? Salib Kristus kamu tato di situ itu nggak boleh. Oh iya juga ya Master. Salibnya sih nggak apa-apa ya, tempatnya sini, itu bisa macam-macam. Umumnya kan di sini. Seperti contohnya bulu tangkis Cina itu Lindan, itu salib gede di sini. Kalau ditanya itu inspirasi oleh
memberikan inspirasi, kekuatan dalam perjuangan kayak gitu. Dan the meaning behind-nya itu yang. Nah, tetapi kalau sudah tatonya itu bentuknya satanik, salib terbalik, yang disalib itu apa? Nah, itu menjadi immoral, menjadi tidak mewartakan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi yang membuat analoginya misalnya pisau itu pada dasarnya baik, tapi pisau itu kalau kita pakai untuk membunuh, nah itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Oleh karena ya dipakainya untuk apa, tujuannya apa. Itu. Benar-benar. Kalau pisau kalau di dapur untuk masak, tapi kalau dia jadi untuk alat membunuh jadinya dosa. Jadi tergantung itunya ya, maksudnya tergantung dipakai untuk apanya. Penggunaannya, makna di belakangnya gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya Pastor, kalau misalnya taruh tato di sini nih, salib kan, atau pas kita lagi kembali ternyata terbalik pas tatonya, itu gimana? Bener. Makanya kalau bikin tato kira-kira pikir-pikir dulu, jangan asal tato. Kira-kira kalau begini salibnya atau bagaimana, atau di sini paling aman sih di sini. Iya. Gitu. Jangan memberi ruang untuk penafsirannya ganda ya. Ini cerita. Emang aneh ini mikirnya. Gak apa, itu pemikiran luas lah, Ical. Apaan sih? Ya itu kan. Bener juga sih, bener. Ya ampun. Wild imagination. Harus prudent, artinya bijaksana dalam membuat tato, gambarnya apa, ditempatkan di mana gitu. Kalau misalnya kupu-kupu atau bunga teratai itu nggak apa-apa lah. Jadi simbol-simbol religius harus lebih bijak penempatannya. Lebih berhati-hati ya. Iya. Terus Anda menato salib itu mesti ada sesuatu yang berarti. Kalau hanya sekedar untuk hiasan, ya itu masih superficial lah, masih banal gitu. Tapi kalau sudah benar-benar terkait dengan peristiwa hidupnya, pertobatan hidupnya, itu mungkin salib, rosario, atau bahkan gambar Madre Teresa itu yang laki-laki misalnya di ini. Oke, kalau orang itu punya baik tato, gambar Bunda Maria atau rosario, itu gimana pandangan Pastor? Punya tato Bunda Maria dan rosario bagus. Jadi kayak misalnya ada yang orang mikir itu disrespectful, mungkin nggak sih Pastor, kayak sembarangan pasang kayak gitu? Ya makanya itu tatonya ditaruh di mana dulu, gitu kan? Iya. Bener. Kan kalau misalnya di bahu, oke, di sini ya enggak. Ini masih wajar. Atau rosario di melingkar di sepanjang bahu sampai dada, itu memang begitu ada. Iya. Kecuali ya Kak, tadi natonya sembarangan tadi, tempatnya ngawur, nah itu disrespect, menjadi bermasalah kan. Nah, iya. Penempatan ya, itu ya penempatannya. Iya. Oke, dan ini ada pertanyaan agak aneh ya Mas, ini agak lucu ini. Kalau punya tato tapi gambarnya rosario, apa bisa tato dipakai buat ibadah rosario? Iya. Ada nanya gitu Mas, gimana Mas? Itu pertanyaan cukup liar juga sih, tapi ya. Tapi pakainya terus gimana? Iya, gimana nanti kalau di rosario ini? Iya, mungkin dipegangin satu-satu gitu, Pastor. Kalau dia bisa memanfaatkan, ya kenapa enggak, misalnya di sini ya begini. Tapi kan fungsi dulu ada rosario itu karena supaya menjadi penanda ya, saya sudah rosario sampai berapa puluh begitu, itu fungsi. Nah fungsinya itu sih ya, asal bisa berfungsi dan baik. Iya, gitu asal ya. bisa hitung aja, terserah gitu. Jadi melingkar di sini, wah salam Maria terus gitu. Oh, jadi pada dasarnya sah-sah saja gitu ya, Pastor? Sah-sah saja. Sah-sah aja, oke.
Lucu aja tapi ya kalau kayak di leher nggak kelihatan juga ya. Terus gimana kalau di sini? Susah. Dia. Iya makanya. Tapi sebagai sebuah pertanyaan tuh, wah lumayan cukup liar juga. Imajinatif sekali ya Master. Ya ampun. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau gitu Ical. Pastor, Heeh. kan ada sempat di Alkitab tuh ditulis tuh di Imamat 19 ayat 28. Itu bilangnya kita ibaratnya nggak boleh bertato kayak I am the Lord gitu. Itu gimana tuh Pastor? Menurut Pastor? Penjelasan lebih lengkapnya gitu menurut Pastor. Oh iya. Jadi dalam kitab Imamat itu seluruh tulisannya itu berisi tentang peraturan-peraturan peribadatan atau liturgi orang Yahudi atau orang Israel pada zaman dahulu. Dan itu dituliskan supaya bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada bangsa Filistin, ada bangsa Kanaan, orang Filistin, dan di sekitarnya banyak gitu kan. Dan mereka itu waktu itu belum monoteisme seperti orang Israel yang memiliki hanya satu Yahweh yang disebut Yahweh. Makanya dikatakan akulah Yahweh Yahweh itu satu berarti monoteisme. Jadi itu sebagai pembeda Allah Israel dengan yang lainnya. Termasuk kata-kata jangan menorehkan apa di kulitmu, di tubuhmu itu. Tetapi tidak sedang mengajarkan tidak boleh ditato dan dipersing. Itu beda konteksnya. Itu bangsa Israel itu mengimani Allah yang monoteistik, Allah yang satu. Dan tidak seperti orang Kanaan, orang Filistin, orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu konteksnya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran mengenai tato dan piercing. Tidak ada. Kitab Imamat tidak ada itu yang mengajarkan. Bahkan Perjanjian Baru tidak ada yang mengatakan tentang tato dan piercing. Cuman memang seperti itu tadi kembali. Tidak bisa juga tadi dua pendasaran Alkitabiah tadi dijadikan untuk justifikasi ya. Orang tidak boleh menato atau membuat piercing. Tetapi dalam ajaran gereja yang lain, misalnya Katekismus Gereja Katolik, itu memang ada prinsip-prinsip yang kalau ditarik berkaitan dengan masalah tato dan piercing mungkin ya. Misalnya begini, misalnya dalam Katekismus Gereja Katolik sekitar nomor 2258 sampai 2330 itu ya. Itu kan tentang bagaimana menghormati tubuh secara keseluruhan sebagai anugerah Tuhan. Lalu juga mensyukuri anugerah kesehatan. Tetapi itu tidak langsung mengatakan piercing dan tato jahat atau tidak mengajarkan itu. Hanya gereja mengajarkan supaya kejarlah, usahakanlah kesehatan. Hormatilah, peliharalah tangan, kaki. Itu kan titipan dari Tuhan. Nah, ketika piercing itu sampai pada taraf melakukan mutilasi, itu tidak boleh. Itu immoral. Mutilasi itu memotong hidungnya dipotong, misalnya gitu. Jarinya dipotong. Buat piercing. Ya, sampai ke ekstrim itu nggak boleh. Itu menjadi immoral. Itu dilarang. Sampai mutilasi seperti itu.
Misalnya ingin membuktikan kesetiaan, wah, itu harus potong jari telunjuk, wah, itu terlalu berlebihan itu. Tapi intinya itu. Jadi selain tadi desainnya apa, the meaning behind, tempatnya, tapi juga kalau tato dan piercing itu sudah mencelakai kesehatan yang bersangkutan dan sampai pada taraf mutilasi, memotong anggota-anggota tubuh yang seharusnya berfungsi sebagaimana adanya menjadi tidak berfungsi lagi, itu menjadi immoral. Itu dasarnya ya ada itu di katekismus gereja Katolik ada. Jadi begitu. Jadi harus lebih ke pemeliharaan tubuh ya itu Mas Sur. Tapi nggak bener-bener 100% nggak boleh tato gitu kan Mas Sur? Oh enggak. Itu enggak juga sedang mengatakan nggak boleh bertato dan piercing. Pokoknya tato, ketika kamu ditato dan kamu itu langsung jatuh sakit, ya nggak usah tato lah. Kamu piercing ketika sebelum di piercing cerdas, ditato menjadi blow on, nggak usah piercing. Itu bisa gitu ya Mas Sur? Habis tato jadi blow on. Itu otaknya di piercing, Pastor. Mungkin juga harus misalnya tanggung jawab juga sih ya. Jadi ya misalnya gimana Mas Sur? Iya itu tanggung jawab kita atas anugerah dari Tuhan atas tubuh. Tetapi saya tadi kan pernah cerita, kadang-kadang dalam konteks budaya tertentu tato piercing itu memang menjadi bagian dari hidup mereka. Orang Dayak, orang di Kepulauan Mentawai, orang Papua. Nah itu kan kultur mereka seperti itu. Jadi ketika mendapat misalnya di Mentawai atau di mana ya, di Dayak itu remaja-remaja perempuan yang sudah mau mendekati dewasa itu ditato binatang tertentu apa itu ada ketentuannya, sudah menjadi bagian dari budaya yang turun temurun. Nah itu kan tidak bisa kita menyamaratakan. Misalnya kenapa harus ada anting-anting? Nah gitu. Ada yang kupingnya sampai bawah banget itu ya Mas Sur. Itu suku apa ya Mas Sur? Sampai iya itu yang bulat itu kan. Dayak. Iya. Orang Dayak, orang Mentawai. Kan? Nah itu. Nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang merupakan bagian dari budaya yang orang tidak bisa mengatakan itu jelek. Karena budayanya mengatakan sebaliknya. Dengan tato itu, dengan ditandai dilubangi hidungnya, mungkin sebagai tanda dia manusia yang sudah dewasa. Sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Sudah dipercaya oleh sukunya, kelompoknya untuk memegang tanggung jawab. Nah itu berkaitan dengan fungsi sosial di dalam budaya tertentu. Nah masalahnya nanti misalnya orang Dayak ini sudah tatonya banyak, ternyata dia yang cewek ingin jadi suster, yang cowok ingin jadi pastor, terus gimana? Iya, gimana? Anda mengatakan bahwa kamu tatoan dulu orang jahat ya? Enggak. Artinya iya. Artinya ya kita harus bijaksana dan membuka wawasan seluas-luasnya, tidak serta-merta menghakimi orang yang memiliki tato. Ada yang memang kalau dia seniman supaya diterima dalam komunitasnya, nah itu harus ada tato. Bagaimana? Ada yang memang tato itu untuk kesehatan juga ada. Tapi saya belum research soal itu ya. Tato. Oke, ini pertanyaan lagi Mas Sur. Pengen untuk tato kecil, tapi takut karena omongan orang kalau cewek bertato itu cewek yang nggak benar. Apa perempuan boleh bertato? Pertama-tama memang apakah perempuan atau wanita boleh bertato? Boleh bertato. Lalu kemudian memang tidak dipungkiri bahwa lingkungan keluarga, tradisi
pandangan itu masih equality gender itu untuk soal itu masih belum sama gitu. Kalau mungkin di Eropa sah-sah aja, cuek aja. Kan juga ada tato yang umurnya 3 bulan, 6 bulan hilang lagi kan ada. Oh, yang tempel terus. Iya, yang tempel. Nggak tahu ya, tapi ya ada gitu. Itu. Jadi mungkin larangan dari keluarga karena image negatif yang masih ada di dalam ide paradigma orang tua ya. Itu sebagai wanita nakal atau apalah gadis binal. Kasar ya bahasanya. Iya, Tapi ya diarahin ke situ. Atribut itu penuh dengan tanda tanya. Karena pernah kan ada di Instagram yang menjadi viral itu yang seorang wanita penuh dengan tato itu memberi minum seorang anak kecil di Afrika. Ada itu dia. Iya. Nggak tahu. Jadi dia diapresiasi bukan karena penuh dengan tatonya itu, tapi itu tadi apa yang dilakukan. Jadi Anda itu apa yang Anda lakukan, bukan Anda itu apa yang tergambar dalam gitu loh. Betul. Tapi kan kebanyakan orang-orang itu tuh lebih ngejudge dulu daripada mereka tahu kitanya gimana gitu kan. Ya, orang tua cenderung ngejudge sih. Saya juga menyetujui itu. Nanti bayangin Anda semua itu punya anak dan anaknya itu nanti umur remaja pengen punya tato. Apa yang kalian katakan? Oh, saya kasih Bos tuh. Oh iya kasih. Kasih Mas Dur. Kita Apa tuh itu? udah Gen Z ya, kita Gen Z, jadi kayak ya udahlah keren ya udah selalu lah gitu gak sih? Bukan Iya. lebih ke keren sih, lebih ke makna untuk buat apa dia punya tato. Ya balik lagi tuh dia balik pengen lagi ke apa, pembahasan yang karena pertama apa? gitu. ada yang karena kayak keren atau karena emang kayaknya kalau punya ini jadi naik gitu confidence-nya gitu, atau ada yang Iya. emang pengen memori tertentu ditaruh gitu ya. Ya nggak sih kayak gitu nggak sih, karena ingin Iya, harus ada makna di balik itu, mungkin akan lebih diterima daripada sekedar ditanya kenapa kamu bikin tato. keren. Ya pengen saja. Nah itu kan Gahul. nggak banyak orang bangga dan mengekspresikan imannya lewat gambar Yesus, gambar tato, bahkan Iya, anting-anting salib kan, ya kan, Iya. anting-anting salib. Kalau pemain bola itu wah tato tanda salib, itu luar biasa. Sebenarnya nggak apa-apa ya jadi Mas Dur. Ya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Untuk anak muda itu bebas mengekspresikan, asal tadi tetap prudent, tadi ada hal-hal yang mesti pertimbangan masak-masak. Gimana Karena aku Ica juga punya pengalamannya? Pengalamannya Iya, bertato? karena ya punya tato yang kebanyakan kadang kalau dulu tuh lebih dibilang kalau misalkan waktu itu gue punya tato di umur gue 17 ya. 17 kalau nggak salah. Terus pasangnya kapan? apa? Pasangnya kapan? Ya pasti umur 17. Oh. Oke. Itu terus kalau misalnya di sekolah itu lebih kampus lah ya, dulu di Raffles dibilang kayak lebih bandel aja gitu. Padahal kan sebenarnya makna tatonya tuh bukan yang buat yang aneh-aneh gitu. Maknanya makna religius ya? Maknanya religius. Iya beneran. Karena kan gimana ya, kayak gue nggak ada niat buat hapus ini tato, jadi ya gue pikir gue harus nato sesuatu hal yang bisa mengingatkan gue sampai nanti gitu. Jadi artinya itu I'm just a character from history gitu. Gitu. Maksudnya kayak langsung Jadi gitu gak sih? jadi gue cuman karakter di buku yang Tuhan sudah tulis gitu. Gitu. Jadi itu terkadang mengingatkan kalau misalnya gue ada masalah apa, gue lagi ngedown atau gimana, itu bisa mengingatkan gue kayak tenang aja, ini semua cerita dari Tuhan untuk membuat karakter kayak gue gitu, sebagai gue gimana gitu. Jadi Itu Ica makanya kalau gua lagi down tinggal gini ya.
Langsung ya. ada kenapa juga kenapa gue taruh di bagian sini. Oh, jadi tinggal Bukan. Soalnya dulu pada teman-teman gue pada marah kayak lu ngapain sih nato di situ, emang lu bisa lihat sendiri. Ya susah liatnya, memang susah. Cuman kan justru waktu nggak itu bisa. enggak, karena biar ini tuh buat gue doang sendiri, bukan buat orang-orang gitu. Jadi gue mikir waktu itu pas gue lagi nge-gym, gue mikir gue taruh di mana gitu biar tato, biar gue doang yang bisa lihat gitu, biar orang nggak perlu dia mikir apa. Jadi biar gue aja ini tato cuman buat mengingatkan diri gue gitu. Terus pas gue lagi nge-gym, pas gue liat kaca, oh gue selalu lihat di bagian situ, bagian belakang sini. Ya udah, gue pikir tiap gue olahraga atau gue ada masalah pasti gue ke gym juga kan ujung-ujungnya kan. Itu jadi gue pikir Ngaca ya? udah. Jadi pas lagi main apa gitu bisa ngaca sambil lihat aja gitu. Keren. Oke. Jadi itu placementnya sudah sangat dipikirkan ya. Secara matang. Oke, kita lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Ya. Kalau jadi imam itu boleh gak sih punya tato walaupun itu tato salib? Boleh. Pastor ada Boleh. di Salesian ada yang punya tato gitu gak, Pastor? Ada. Oh, ada. Banyak. Contohnya juga kalau misionaris di Belanda itu, Pastor Andi J. Barus, nggak ada larangan. Nggak ada. Iya, saya juga tahu beberapa pastor yang membuat tato. Cuman umumnya dan kebanyakan karena pastor itu public figure dan dia juga kadang-kadang harus menjadi teladan atau pimpinan sebuah komunitas, sebuah institusi, maka dia harus menjaga itu. Maka mereka secara ini ya memilih untuk tidak mentato. Oh, ada pastor-pastor yang ngurusi anak-anak jalanan itu ada tato ikut. Kan kalau bertato kan dengan anak-anak jalanan atau dengan ex-residivis merasa ini apa? Ya medium untuk semakin dekat gitu. Bukan apa-apa. Ada tujuannya, ada. Tapi secara itu udah ada yang melarang. Ya ada yang melarang kalau pastor membuat tato. Tapi ya itu tadi, tatonya apa, ditempatkan di mana, makna di balik itu apa, itu ya harus selalu dipikirkan. Common sense. Begitu. Identitas seorang pastor bukan karena dia ditato, karena sama seperti sama seperti kalian menjadi Kristen, pengikut Kristus itu pertama-tama bukan karena tato loh, karena apa yang Anda lakukan gitu loh. Iya kan? Betul. Percuma tatonya salib, rosario, tapi misalnya dia koruptor, pembunuh bayaran, ya itu ya apa namanya? Tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan, dengan hidupnya, dengan apa yang dia gambar itu, tatonya itu. Misalnya berbeda agama tapi menato sebuah salib. Nah, gimana Pak? Oh, nggak masalah. Udah kan orang misalnya seorang Kristen menato gambar misalnya tulisan Arab gitu atau apa tapi ya kalau Muslim sebenarnya jarang sih ada gambar, kan nggak boleh menggambar Muhammad. Kalau Yesus Kristus kan memang ganteng, populer, banyak gambarnya berserakan di mana-mana, dia memang ngepop. Berserakan. Iya. Banyak influencer lah ya. Dia influencer bener gitu kan. Di medsos banyak itu Yesus. Jadi tidak masalah itu kan. Pertama-tama tato itu terkait dengan story dari hidupnya, story dari hidupmu gitu. Betul. bukan apa yang orang lain mau lihat pada, tapi ya itu. Dari tadi kita lagi ngomongin placement tato, gambar tato segala macam. Kita ada games Master. Iya. Pastor tahu gak bakal ada games Pastor? Gak tahu kan Master? Game-nya apa? Aduh, silau. Gamesnya bakal di-share. Pastor.
gisi lo ya. Ini lampunya ini terlalu. Gila, Master, keren banget lo. Oke. Gamesnya akan di-share ya sama panitia, PPT-nya. Dia akan slide-nya. dimasukin slide PPT-nya dan pastor itu harus dan wajib Harus menjawab. dan wajib, udah harus wajib. Iya. Oke. Ya, jadi pastor di sini tuh sebenarnya harus memberikan makna-makna dari tato yang ada di sini, pastor, yang sudah panitia siapkan, pastor. Waduh. Mau waduh. kayak gimana? Jadi pastor harus berkreasi, harus think out of the box Widih. tentang gambar-gambar tato di sini nanti. Oke? Siap, pastor? Siap. Mantap. Oke, mari kita mulai. Apa maknanya? Apa makna gambar ini? Lucu tatonya, by the way. Lucu kan? Ini nih. Apa maknanya? Menurut pastor apa, pastor? Ini kalau dari penampakannya ini gambar pisang. Pisang itu seolah-olah hidup ya, maka dia kulitnya dia buang. Jadi tinggal apa yang tertinggal saja. Menurut gua makna dari foto ini dia melepas beban hidup. Waduh, sangat spiritual Iya sekali. kan? Iya, deep sekali. Dia melepaskan semuanya dan akhirnya dia menjadi bahagia gitu. Gila. Gila ya, itu. Saya tambah. Oke, iya. boleh Itu masuk. sambung. Kalau menurut saya juga sama. Dia ingin menjadi apa adanya, asli Oh. tanpa kepalsuan. Betul. Maka bungkusnya dibuang aja gitu. Iya, udah. Itu jadi cara baiknya Iya. untuk menjelaskan gambarnya. Iya. Oke. Ayo, ini apa, Buset. pastor? Ini Apa maksud? sayap, dua sayap. Sayap. Tapi trondol. Tahu kan Trondol trondol tuh apa itu bulunya udah dicabutin semua. Kalau lihat ya, dia ini mungkin masih remaja gitu ya, tapi ingin terbang tinggi tapi belum cukup kuat sayap-sayapnya. Maka dia menato itu. Betul. Saya baru tumbuh. Sayap saya aja masih cupu begini, trondol. Oh, nanti berapa tahun ke depan dia reward Oh, tambah dia lagi jadi sayap nih yang gambarnya. gayap. Oh, iya. Sayap yang gede nanti. Bisa. 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 Iya. Ya udah cuma 3. Oh, ada lagi. Ini lucu banget ini. Ayo, ini apa ini? Itu tulisannya apa tuh? But apa tuh? But can you do this? Oh, but can you do this? Gimana, pastor? Ini dari segi gambarnya ini kreatif ya, karena dia Iya. gambar pertamanya itu kan senderanya tegak. Ketika dia merentangkan tangannya, dia gambar itu seolah-olah berubah gitu. Keren. Excited. Aku ngerti, pastor. Kreatif di Aku ngerti, placementnya Mas. gitu ya. Gimana? Jadi ketika kita lagi serius tuh, kita tuh biasa tangan kita tuh di depan gitu. Lagi serius berarti tangan kita tuh kayak begini gitu. Jadi otomatis kursinya bakal tegak juga. Tapi kalau misalnya kita udah santai gitu, ya udah santai aja gitu. Jadi kayak udah sambil Jadi ini tiduran menunjukkan gitu, statusnya dia ya. Dia lagi serius atau lagi statusnya dia lagi santai. serius mode on atau lagi pengen relax aja Oke, gitu. oke. Bisa. Pikiran lu emang ini ya, kreatif ya, cewek. Emang dihubungkan aja gitu lah. Oke, next. Ini apa ini? Oh my Apa god. maksudnya? Mungkin dia ini penjahit kali ya dia. Weh, bisa Bisa jadi. jadi. Atau Bisa jadi. arsitek atau apalah yang rumah yang selalu ngukur-ngukur. Apa ya, udah artinya gimana nih, Pastor? Bahwa kalau kita menunjuk sesuatu itu harus pakai ukuran. Terukur. Itu kan Bisa. Harus kayak Bisa. think before you do gitu ya. ya. Semacam itu. Aduh. Mungkin kayak kalau aku sih mikirnya dia kayak sangat simple, dia malas bawa penggarisnya, jadi kayak udahlah tato Iya. aja. Icel gimana, Icel?
Gua nggak ada ide. I have no idea. Ini gimana? Biasa lu menghubungkannya dengan sangat kreatif, Cel. Oh ada, bisa sih. Oh iya, gimana? Kan misalnya kalau kita untuk menyiapkan diri kan 1, 2, 3 gitu. Sebelum kita mulai ketiga itu dia harus menghitung 1, 2 dulu. Bagus. Jadi semuanya ada proses intinya gitu ya? Iya betul. Bisa. Wah, keren. Bisa. Tapi kreatif banget, sumpah. Gue aja gak kepikiran ke situ, Cel. Mantap. Tepuk tangan buat Richard yang sangat kreatif hari ini. Jempol. Tuh, Pak Surya kasih lo jempol, Cel. Oke, jadi kita semua sudah tahu menurut Pastor gimana juga tentang piercing sama tato ya. Oh, aku sih sangat senang banget. Jadi intinya hari ini tuh Pastor kasih tahu tato itu nggak apa-apa. Yeay. Cuma tergantung kita harus bertanggung jawab lah. Jadi pilihan gambarnya apa, terus maknanya apa, penempatannya di mana, itu semuanya harus dipikirkan dengan matang. Oke, jadi sekian untuk episode Tipsy ke-6 hari ini. Aku mau terima kasih lagi untuk Pastor Pras yang sudah bersama kita hari ini. Terima kasih. Ya, dan jangan lupa kalian semua untuk yang nonton nantikan Tipsy selanjutnya hanya di YouTube Santo Yohanes Bosco. Yes, ada di YouTube Pastor nanti ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semua. Mantap. Oke teman-teman, rekan-rekan muda semuanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya.